Selamat siang, sahabat dan pendengar di seluruh Jawa Timur. Kita masuk dalam program Jatim News Today untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Ada 6 reporter yang sudah siap memberikan informasinya untuk Anda. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama dari LPPL Suara Sidoarjo ada Billy Patopoy. Angka pengangguran di Sidoarjo semakin meningkat di tengah pandemi COVID-19. Bill? Baik Panji dan sahabat Jawa Timur, di tahun 2020 angka pengangguran terbuka Sidoarjo mencapai 10,97%, jauh di atas tahun 2019 yang besarnya mencapai 4,72%. Ada sejumlah faktor yang menjadi pemicu tingginya TPT di Sidoarjo pada tahun ini, di antaranya pandemi COVID-19 yang banyak membuat perusahaan hengkang dari kota dan juga ada beberapa penyebab yang lain. Seperti disampaikan oleh Apridawati, Kepala Dinas Ketenagakerjaan di Penakar Kabupaten Sidoarjo, pada tahun ini di Sidoarjo TPT jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya menunjukkan sejumlah angkatan kerja di Sidoarjo masih banyak yang tidak terserap. Kondisi pandemi merupakan penyebab utama dari tingginya pengangguran yang ada di Sidoarjo. Selama pandemi, banyak sekali perusahaan yang melakukan pengurangan terhadap karyawan. Sejauh ini, para tenaga kerja yang terkena PHK atau kehilangan kerjanya belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Demikian saya melaporkan untuk Sidoarjo News Today kembali ke Panji di studio. Bergeser ke informasi berikutnya, kali ini bersama Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Kendalikan laju COVID-19, Pemkab Blitar operasikan mobil PCR pada pertengahan Desember 2020. Risma? Ya baik Panji, untuk mengendalikan penyebaran virus corona, pemerintah Kabupaten Blitar dalam waktu dekat segera mengoperasikan mobil PCR sehingga nantinya tes usap atau swab test bisa dilakukan langsung kepada pasien yang menjadi kontak erat dan lain sebagainya. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wlingi, Endah Woro Utami mengatakan memang beberapa waktu yang lalu 1 unit mobil PCR ini sudah datang, namun sesuai peraturan mobil tersebut harus melalui uji kelayakan terlebih dahulu agar pengoperasiannya nanti bisa maksimal. Menurutnya metode penggunaan mobil PCR ini untuk melakukan swab test akan berkolaborasi dengan tim gugus tugas. Artinya RSUD Wlingi ini menunggu informasi terlebih dahulu dari pihak terkait agar tes usap ini bisa berjalan tepat sasaran. Selain itu dalam sehari, mobil PCR ini bisa melakukan tes usap sebanyak 250 sampel. Ia berharap adanya inovasi baru ini pasien diindikasikan sebagai kontak erat atau F1 segera teratasi dan upaya pemutus rantai COVID ini bisa berjalan optimal. Sebagai informasi, hingga kini jumlah pasien terkonfirmasi positif corona di Kabupaten Blitar ada 1.200 orang. Dengan rincian 1.052 dinyatakan sembuh, 47 orang masih menjalani observasi, dan 93 orang lainnya meninggal dunia. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Berikutnya kita menuju ke Kabupaten Pamekasan, ketemu dengan Hera Rosita dari LPPL Realita FM Pamekasan. Update COVID-19 di Kabupaten Pamekasan, 13 orang dinyatakan sembuh. Silakan Hera. Ya, baik. Terima kasih. Kerabat, data sebaran COVID-19 di Pamekasan berdasar data per minggu sore kemarin, terdapat 13 pasien positif corona sembuh dari total terpapar selama pandemi sebanyak 546 orang. Sigit Priyono, juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan mengatakan, meski jumlah yang sembuh di Pamekasan cukup banyak, namun terdapat penambahan sebanyak 4 orang. Sigit Priyono yang juga Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Pamekasan meminta agar peningkatan jumlah yang sembuh bisa menjadi semangat bagi yang saat ini masih menjalani isolasi, yakni 118 orang dapat segera sembuh dan hasilnya negatif. Data sebaran COVID-19 di Pamekasan berdasarkan data per minggu terdapat 13 pasien positif corona dan selama pandemi sebanyak 546 orang. Pemkab dan Satgas Pamekasan mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan untuk menghindari penularan COVID-19 agar tidak semakin meluas. Sebagai informasi tambahan, suspek mencapai 1.039 dengan perincian 40 orang masih dalam pengawasan, 931 selesai pengawasan, dan 68 orang meninggal dunia. Sementara kasus terkonfirmasi positif COVID-19
Dari 546 yang sembuh total mencapai 383 orang. 45 orang meninggal dunia. Demikian kembali ke studio. Iya, dengan Panji, Hera. Sahabat, Anda masih bersama di program Jatim News Today di hari ini, hari Senin tanggal 14 Desember 2020 yang juga bisa Anda dengarkan di LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, LPPL Radita FM Pamekasan, LPPL Ersal FM Nganjuk, LPPL Suara Madiun, dan juga LPPL Suara Gresik. Informasi berikutnya bersama Agustin Merdeka Mawati dari Ersal Nganjuk. COVID-19 nyaris tembus 900 kasus di Kabupaten Nganjuk. Wati. Kasus COVID-19 di Kabupaten Nganjuk masih terus bertambah dan kemarin kembali ada penambahan 10 pasien terkonfirmasi positif baru. Salah satunya merupakan pejabat eselon 3 di Dinas Kesehatan. Pria berusia 50 tahun asal Tanjung Anom yang juga berdinas di Dinas Kesehatan tersebut saat ini dirawat di RSUD Kertosono. Yang mengeluh demam dan lemas sebelumnya sempat memeriksakan diri di Rumah Sakit Geraha Amerta Surabaya. Dikonfirmasi terkait status salah satu pejabat di Dinas Kesehatan yang terpapar COVID-19, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto, mengaku belum bisa memberikan jawaban dan permasalahan tersebut Dr. Hendrianto belum tahu. Namun, 2 hari terakhir ada penambahan 20 kasus. Hendri menyebut penambahan kasus per hari masing-masing 10 kasus dengan penambahan 10 kasus kemarin. Total kasus COVID-19 di Kota Angin mencapai 884 orang atau nyaris tembus 900 kasus. Selain penambahan pasien positif, Hendri menjelaskan kemarin juga ada 1 pasien terkonfirmasi positif corona yang meninggal dunia, yakni pasien perempuan berusia 70 tahun asal Baron meninggal pada hari Kamis 3 Desember 2020 dengan hasil tes swab yang baru dinyatakan positif COVID-19 kemarin. Dari Agustin Merdekawati, Suara Ajuk Ladang melaporkan untuk Jawa Timur News. Baik, itu tadi laporan dari Wati Ersal FM Nganjuk. Bergeser ke informasi berikutnya bersama Amanda dari Suara Madiun. Kasus konfirmasi kembali terjadi, masyarakat wajib terapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Amanda. Sahabat Jatim News Today, peningkatan kewaspadaan terhadap COVID-19 tidak boleh ditawar lagi. Pasalnya, kasus konfirmasi bertambah kembali. Setidaknya terdapat 4 kasus konfirmasi baru terjadi di Kota Pendekar pada Minggu 13 Desember 2020. Kasus nomor 267 berinisial SL, 62 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Manguharjo. SL mengeluh lemas dan nafsu makan menurun sehingga periksa ke dokter di Kabupaten Magetan dan diberi obat rawat jalan. SL lantas dibawa ke salah satu rumah sakit di Kota Madiun dan disarankan isolasi. Beberapa hari diisolasi, kondisi pasien memburuk dan meninggal dunia. SL dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Kasus selanjutnya nomor 263 berinisial AA, 75 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Kejuron. Sama seperti SL, AA mengeluh badan lemas, mual-mual dan muntah awal bulan lalu. AA lantas dibawa ke salah satu rumah sakit swasta dan dilakukan rapid. Hasil rapidnya non-reaktif. Selanjutnya AA disarankan untuk ke rumah sakit rujukan karena memiliki riwayat penyakit komorbid. Rapid test kembali dilakukan dengan hasil reaktif. Selanjutnya, swab test dilakukan dan AA terkonfirmasi positif COVID-19. Namun kondisi pasien memburuk dan meninggal dunia. AA dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Kasus konfirmasi nomor 269 berinisial PA, 27 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Kejuron. Saat ini PA menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kota Madiun. Kasus terakhir nomor 270 berinisial MA, 52 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Pandean. MA mengaku tidak mempunyai riwayat perjalanan, namun sempat menerima tamu mantan penderita terkonfirmasi COVID-19 akhir bulan lalu. Saat ini, MA menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kota Madiun. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi di Kota Madiun saat ini berjumlah 270 orang, dengan 207 orang diantaranya telah sembuh, 26 orang masih dalam perawatan, 21 orang isolasi mandiri, dan 16 orang meninggal dunia. Saya Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Terakhir kita berjumpa dengan Mahruzar Iskandar dari LPPL Suara Gresik, update data kasus COVID-19 edisi 14 Desember 2020. Mahruzar.
Senin 14 Desember 2020, akibat cuaca buruk yang melanda Kabupaten Gresik, beberapa desa di Gresik terendam banjir, masuki kategori banjir besar di akhir tahun 2020. Banjir di Gresik disebabkan oleh luapan air Kali Lamong dan terdapat 2 tanggul jebol dikarenakan tidak dapat menahan derasnya air hujan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, Tarso, mengatakan banjir merendam 23 desa di 2 kecamatan. Menurut data terbaru, untuk Kecamatan Balong Panggang terdapat 13 desa yang terendam banjir, sedangkan di Kecamatan Benceng terdapat 10 desa yang terendam banjir. Tarso juga menambahkan, banjir di tahun 2020 merupakan banjir terparah dibandingkan dengan banjir di tahun 2019. Banjir di Kabupaten Gresik mencapai ketinggian 150 meter. Hal ini memaksa pihak PLN ULP Benceng untuk memadamkan 2 gardu listrik yang berimbas pada 351 pelanggan guna mengamankan gardu-gardu listrik yang mengancam ketenagaan listrik masyarakat umum. Sementara itu, untuk update data kasus COVID-19 di Gresik tanggal 14 Desember 2020 terdapat tambahan kasus positif 10 serta terdapat kesembuhan 10 jiwa. Dengan rincian, nomor 1 dari Kecamatan Gresik 3 orang, dari Desa Sidorukun 1, Lumpur 2. Nomor 2 dari Kecamatan Bomas 1 jiwa dari Desa Sukoromadu. Nomor 3 dari Kecamatan Cerme 1 jiwa dari Desa Sukonyar. Nomor 4 dari Kecamatan Diorjo 1 jiwa dari Desa Kesamben Wetan. Nomor 5 dari Kecamatan Benceng 2 jiwa dari Desa Jogodalu dan Jatirembe. Nomor 6 dari Kecamatan Manyar 2 jiwa dari Desa Peganden dan Manyarjo. Untuk konfirm yang sembuh terdapat 10 jiwa. Nomor 1 dari Kecamatan Diorjo 2 jiwa dari Desa Banjaran dan Kerikilan. Nomor 3 dari Kecamatan Gresik 1 jiwa dari Desa Sidorukun. Nomor 3 dari Kecamatan Sidayu 1 jiwa dari Desa Randu Boto. Nomor 4 dari Kecamatan Bomas 3 jiwa dari Desa Ngargosari 2 dan Sidomukti 1. Nomor 5 dari Kecamatan Huringin Anom 3 jiwa dari Desa Wasinan Lemah Putih. Untuk konfirm yang meninggal 1 jiwa dari Desa Kota Kusuma di Kecamatan Sangkapura. Saya Ruzar melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Ya, demikian tadi sahabat, number reporter sudah hadir memberikan informasinya dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Senin 14 Desember 2020. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan, selamat siang, salam sehat dan tetap patuhi gerakan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.